5 perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Besar Raden Sudirman, perwira tinggi kelahiran tanggal 24 Januari tahun 1916. Dalam kondisi lemah akibat penyakit TBC, Sudirman tak gentar untuk terus bergerilya melawan penjajah. Puncak perang ini terjadi pada pagi hari di tanggal 1 Maret tahun 1949. Serangan besar-besaran ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utama di Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada masa itu. Sedihnya, setelah peristiwa tersebut, Sudirman masih harus berjuang untuk melawan TBC. Sudirman mengembuskan napas terakhirnya di Magelang pada tanggal 29 Januari tahun 1950 pukul 18.30 pada usia yang relatif muda, yakni 34 tahun. 2. Puputan Margarana. Perang dahsyat juga pernah terjadi di Bali yang dikenal dengan Puputan Margarana, tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1946. Sang pemimpin perang adalah Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan dilakukan untuk mempertahankan desa Marga dari serangan NICA. Masyarakat Bali berprinsip untuk terus melawan, pantang bagi mereka untuk mundur dan menyerah. Karena prinsip ini, sebanyak 96 orang gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Sementara, di pihak Belanda kehilangan 400 orang akibat Puputan Margarana, lebih banyak dari pihak masyarakat Bali. Padahal, Belanda sudah mendatangkan seluruh pasukannya yang berada di Bali plus pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. 3. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa yang ikonik dan menggetarkan. Pada tanggal 24 Maret tahun 1946, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, lalu menuju ke pegunungan di selatan Bandung. Tujuannya untuk mencegah tentara sekutu dan NICA memakai Bandung sebagai markas strategis militer. Akibat peristiwa ini, api besar berkobar dan asap hitam mengepul di udara. Strategi ini digunakan karena kekuatan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) tak sebanding dengan kekuatan sekutu dan NICA. Tak tinggal diam, tentara Inggris pun menyerang sehingga terjadi pertempuran sengit di Desa Dayakolot Bandung. Di sini terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu. Lalu, 2 anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, ditugaskan untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Mereka berdua gugur beserta gudang yang terbakar. 4. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dikenal dengan sebutan lain, yakni Perang Jawa. Ini adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, tahun 1825 sampai tahun 1830. Sesuai namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, sementara di pihak musuh dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Dengan prinsip, sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati, masyarakat Jawa berperang hingga titik darah penghabisan demi melawan Belanda. Imbas dari perang ini, sekitar 200.000 penduduk Jawa tewas, sementara pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara. Pasukan Jawa banyak yang gugur karena dilemahkan oleh penyakit malaria dan disentri. 5. Serangan tanggal 10 November tahun 1945. Serangan tanggal 10 November tahun 1945 atau yang juga dikenal sebagai Pertempuran Surabaya adalah pertempuran dramatis yang akan selalu dikenang. Peristiwa ini didahului oleh insiden perobekan bendera merah putih biru di Hotel Yamato pada tanggal 18 September tahun 1945 dan disusul dengan bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris. Puncaknya adalah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Akibat kematian Malabi, pihak Inggris mengeluarkan ultimatum tanggal 10 November tahun 1945 agar pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Tentu saja, rakyat Surabaya menolak untuk tunduk. Dengan semboyan, "Merdeka atau mati," rakyat Surabaya terus melawan.
Pertempuran berdarah ini menyebabkan 6.000 sampai 16.000 pejuang gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Keberanian arek-arek Surabaya juga dipengaruhi oleh Bung Tomo yang terus mengobarkan semangat lewat pidatonya yang berapi-api. Tokoh lain yang tak kalah berpengaruh ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai pesantren lain. Berkat peristiwa ikonik ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.